Yasadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ada pula kursi situ. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Lalu sini kursi kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra. Dek, maaf ya dek. Maaf ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Sehat. Ini luar biasa Pak Wali. Saya begitu sampai tadi, yang menyambut dari ujung semua mama. Dan tengok malam ini, pangkal sampai di ujung yang penuh tuh mama. Di belakang mama, samping sini kaum teraniaya. Tengok yang banyak datang, mak-mak semua. Ramai mak-mak ini datang. Mana lebih ramai, oma-oma atau ayah-ayah? Tengok Pak, mak yang ramai datang malam ini mending daripada ayah-ayah. Ayah-ayah yang datang ini berarti di Tanjung Balai inilah ayah-ayah sisanya. Tinggal inilah laki-laki yang masih hidup lagi sisanya. Lain mak-mak berarti di Pahang ini lebih banyak dia janda daripada yang lelaki. La haula wala quwwata. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini semua adalah wanita salihah, para orang tua salihah, para istri yang berbakti kepada laki. Laki siapa? Hanya harus jelas nih Pak. Laki tetangga itu pun laki juga, berbakti pada laki sendiri. Insya Allah itu yang jadi barokah dalam rumah tangga. Amin, amin, insya Allah. Ini luar biasa malam ini Pak di Pahang. Apa yang buat luar biasa? Meja ini tak berisi sama sekali. Lambat sudah nilai ni. Aku itu yang kupikirkan dari tadi.
Maksud aku kalau memang tak diisi ngapalah letak sini kan mengejek namanya. Allah. Ya. Sehat ya Bu ya. Saya minta maaf. Tadi saya berjanji sama Pak Wali nak ngajak makan samu. Tapi qadarullah saya sore tadi baru sampai di rumah karena siang tadi saya di Kabupaten Simalungun. Sampai ke rumah nak pergi saya berangkat, istri saya tuh sakit. Tiba-tiba asam lambung dia naik. Hampir saya batalkan malam. Tapi saya teringat angsuran, maka harus datang juga. Alhamdulillah dokter ditelepon tadi mau datang, perawat siap jaga. Alhamdulillah bisa saya tinggal. Saya minta maaf karena tidak disengaja ya Pak Bu ya. Insya Allah kalau selesai acara nanti nak mengajak makan masih siap lagu nanti insya Allah. Karena memang setel tak makan dari rumah ini. Tapi menengok keadaan nampaknya tak yakin ada makan lagi. Karena sampai sekarang pun tetap tak berisi mejanya. Itu buat sanksi. Ibu, oh, kata Nabi nanti ada orang yang mati dia payah. Siapa orang yang mati dia payah? Kata Nabi Ustaz, yugorgir malam yugorgir, digor-goroh nafas dia tu, bolak balik. Siapa orang yang mati itu payah Ustaz? Dua. Siapa yang dua tu? Payah dia mati. Kita ni kalau tinggal di kampung Pak Wali. Pak Wali. Pak Wali lemas saja. Kita ni kalau tinggal di kampung ni menengok orang tu payah mati, pasti utak awak ni berpikir ni kawan ni. Halo, ini sekali lagi bantingkan mikrofon ni. Macam sesak nafas. Halo. Halo. Coba elokkan dulu mikrofon. Nampaknya sound sistemnya belum dilunasi malam. Halo. Kita nih Pak, kalau kita tinggal di kampung nih, kalau kita tengok ada orang yang mati dia payah, pasti utak kita berpikir nih kawan ini pasti punya dia susuk. Betul? Karena di kampungku masih ada model begitu tuh Pak. Asal tengok orang payah mati, wah ini ada susuk ini, pasti ada susuk dia. Maka cepat-cepat orang tua tuh dia cari daun kelor. Karena katanya daun kelor itu penggugur susu. Wali. Dipukulkan daun kelor itu ke badan dia, wah tak mati juga. Dipukul lagi tak mati lagi, dipukul lagi balik tak juga mati. Kesel yang mukul tuh tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor, diambil daun pintu dipukulkan mati kawan. Itu yang sehat juga mati juga tuh. Jadi siapa dua golongan ini Ustaz? Pertama, dengan siapa orang yang payah mati itu Ustaz? Orang yang durhaka pada oma ayah dia. Hebat dia, berhasil dia, sukses dia di dunia. Yo. Ambil kursi bang. Bang. Bang Adek. Ambil kursi. Ini apa ni? Susu atau kuah? Aku sanjit tusor pula tuak sore ini dah. Ini udah nih minum aja, tak ada kue sama buahnya. Allahu Akbar. Honda Durhaka dia pada oma ayah dia, payah dia mati. Hebat dia di dunia, dikenal orang dia di dunia, jadi pejabat dia. Dulu tak jadi apa-apa, sekarang jadi wali kota, tapi durhaka dia pada oma ayah, mati dia payah.
Tak percaya aku Ustaz. Cubalah kawan. Ini betul Pak. Dikenal orang dia di dunia. FYP dia di TikTok. Jadi Ustaz kondang dia, tapi durhaka pada mak ayah dia. Mati dia payah. Anda jangan awak berhasil di dunia ni awak lupa pada jasa mak ayah tu Pak. Setengah mati mak tu mengandung kita. Betul tak? Betul tak? Oh. Mengandung tu payah. 9 bulan 10 hari. Perut bengkak. Besar, berat lagi. Berat Pak. Alah, perut kami pun besar Ustaz. Itu bukan hamil. Oh, itu busung. Beda hamil sama busung bawaannya nih. Kalau perut tuh busung besar, buncit, beda sama buncit hamil tuh. Hamil tuh dia berisi. Coba tanya Kori tadi. Dia ngaji, napas dia panjang. Kenapa? Ada tabung gas dalam perutnya. Makan lembut. Ya, maka jangan hebat kita di dunia ini durhaka kita pada mak ayah. Selagi masih hidup bahagiakan mak ayah. Sesudah wafat mak ayah itu doakan mak ayah. Ini Pak Wali ada hajat tanggal 6 Februari. Nak haul orang tua beliau. Dan juga yang nak diundang. Tapi tak bisa. Saya Pontianak. Tak izin Pak Wali. Kalau katanya mau makan udang, jangan lupa memakan ikan. Kalau memang mau niat mengundang, malam ini kita bicarakan. Wah, ini tidak lagi batal-batal terus kan? Allah. Maka jangan awak durhaka pada omak ayah awak. Omak tu setengah mati mengandung, perut busung berat, duduk sesak miring kanan, sesak miring kiri, sesak telontang macam kura-kura ninja, telangbuk takut pocah, payah. Belum ngidam. Tanya Ustaz ni tak hamil aja, coba tidur telentang. Kalau tak sosak nggak mendaki suara mendengkur tuh. Belum lagi mengidam tuh setengah mati, betul Bu? Memuntah. Muntah tuh tidak ada yang dikeluarkan. Kalau muntah tuh ada yang dikeluarkan sadap sedikit. Ini tak ada yang keluar. Cium bau tak sedap. Muntah. Makan tak enak. Muntah. Tengok mukul laki dia. Tengok mukul laki dia pun muntah dia. Macam-macam bedino. Melahirkan, darah, rasa sakit, cemas, rasa takut jadi satu. Betul? Itu yang dilakukan omak. Itu nih jantan cuman bisa bercakap. Yang sabar ya mah, yang sabar ya bunda, yang sabar ya sayang. Itu pun tak terima betino Pak. Sabar ini gara-gara kaunya boy. Awak juga disalahkan. Sakit. Selesai melahirkan, selesai belum tugas omak lu. Apa lagi Bu? Menyusui 2 tahun. Habis anak tuh menyusu 2 tahun, tak selesai, lanjut ayahnya sampai sekarang. Payah jadi betina. Maka durhaka betul awak kalau durhaka pada emak ayah. Ayah setengah mati cari nafkah. Tengok laki awak cari nafkah. Tak usah kita cakap ayah kita dulu. Tengok laki awak cari nafkah. Pergi pagi, pulang petang, kadang tak pulang. Rupanya buka cabang. Cocok tak pulang. Wali kota ini bukan tidak capek ya Pak ya, memikirkan rakyat. Jadi Kapolsek capeknya Pak? Pak Kapolsek kan? Pak Kasat Binmas Polres Tanjung Balai.
Tengok Pak Kasat nih, ganti baju pun tak sempat, itu aja baju. Coba tengok, pagi itu, siang itu, malam pun itu. Karena apa? Memikirkan rakyat, cari mengamankan masyarakat, betul Pak? Ya, daripada ditangkap aku. Iya, saya 2 malam yang lewat sama Kapolda Riau. Mungkinan nanti ada Isra Mi'raj di Mabes Polri saya dipanggil Pak Kapolri, karena kemarin beliau datang ke Sumut, saya dicari ada tablik akbar itu. Mungkin ke Mabes sebelum saya 1 Mei berangkat ke Jepang dan Hong Kong. Jangan kau pikir kaleng-kaleng ini. Serius ini. Maka tak usah awak bercermin pada ayah. Tengok laki awak itu berjuang cari nafkah. Untuk siapa? Untuk bini, untuk anak. Panas tak tahu panas, hujan tak tahu hujan. Betul Pak? Yang kuat biar dengar telinga betina nih, betul Pak? Biar berpikir sedikit orang. Jangan nasi check out Shopee aja buka. Ini harus disampaikan, kalau tidak dipijak gitu Pak. Aku tahu apa yang kau rasakan. Kenapa Ustaz tahu? Karena wajahmu wajah tertekan semua. Paham betul Ustaz? Apa tak paham nasib kami 11-12? Maka durhaka awak pada mak ayah, mati awak payah. Hati-hati awak, jangan sampai mati awak payah. Di dunia awak dikenal penduduk dunia, tapi sama penduduk langit awak tak dikenal. Na'udzu. Kedua, simak Pak Wali. Siapa orang yang payah mati itu Ustaz? Kata Nabi yang kedua, orang yang payah mati itu dia yang zalim pada ulama, dia yang durhaka pada ustaz. Payah dia mati. Ada di sini, ada. Lambat ngasih minum ustaz itu payah matinya. Mampus loh yang tengoklah panitia. Kalau mati panitia menyesal betul mengundang kawan ini. Lancip betul muncung kawan. Tapi insya Allah kita semua ini mudah-mudahan orang yang selamat. Amin. Yang terhormat, yang sama kita muliakan guru-guru kita, ulama-ulama kita di tempat ini, yang menjadi asbab berkah itu Allah turunkan dari langit dan Allah keluarkan dari bumi untuk negeri Tanjung Balai. Muliakan ulama-ulama kita. Mana buktinya? Kami memberikan apresiasi untuk tokoh masyarakat, orang tua kami di desa di Kelurahan Pahang. Ayah kita Haji Salim dikasih bingkisan, walaupun tak seberapa, tapi tanda terkenal Pak. Karena tak guru, tanpa guru kita nih, kita tidak akan bisa berhasil macam sekarang, betul? Betul nak? Tanpa guru nih kita tak akan berhasil macam sekarang nih. Pak Wali, kenapa Pak Wali bisa jadi wali kota? Karena ada yang nyoblos. Maksudnya di luar itu kan karena ada guru juga. Nampaknya lihat Pak Wali ke depan mengundang aku diurungkan ya, nampaknya. Nah benar Pak, kita berhasil hari ini tanpa seorang guru ini kita tak bisa. Ucai bisa diundang orang kemana-mana, bisa datang kemana-mana, bisa ceramah kemana-mana, ke Indonesia, ke luar negeri, karena ada yang undang. Tapi dibalik itu semua kan karena ada guru. Maka muliakan guru-guru tempat kita nih. Coba korek kita tadi ustadz kita ngaji, bisa tak ngaji seelok tuh kalau tak ada gurunya? Tidak bisa. Kan jangan awak sombong walaupun badan awak besar. Jangan lupakan jasa guru tuh Pak. Di sini guru ngaji berapa sebulan dikasih? Aku, Bapak diam aja, urusan uang, urusan betina. Jantan tak tahu apa-apa perkara uang nih. Jantan ini macam tuyul dia. Tuyul dia 3, cari, setor, menyusu. Habis nyusu besok cari lagi.
dapat skor menyusul. Nah itu urusan uang, urusan betina. Di sini sebulan berapa guru ngaji itu dikasih? Oke, ada yang 50, ada yang 100. Catat Pak Wan, ini tugas Bapak. Tugas Pak Kesra ini. Ada yang 50, ada yang 100. Itu sebulan guru ngaji mengajarkan anak kita, ibu kasih 100 sebulan. Padahal guru ngaji itu mengajarkan anak awak mulai dari alam Taro sampai ke alam Nasro. 2 alam dia mengajar. Sebulan awak kasih 100. Itu yang ngajar sebulan penuh Pak Wali 100.000. Apalagi aku yang 1 jam agak sanksi aku malah nih. Nampaknya tak lama lu cakapnya. Sebulan aja 100, apalagi sejam. Amat kemamut kemakan modal nampaknya orangnya. Maknanya apa Ustaz? Allah itu udah cakapkan dalam Quran juga. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya fasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Demikian kami turunkan Al-Quran supaya Quran itu jadi peringatan bagi orang-orang yang takwa. Jadi kita ini kalau ngaku kita takwa sama Allah, muliakan orang yang ngajar Quran itu dan muliakan para ahli Quran itu, supaya apa? Berkah itu datang untuk Allah. Itu jalan berkah paling cepat. Kalau tidak karena hikmah, bagaimana cara kita nak dapat berkah? Hikmah sama siapa? Sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita. Insya Allah. Yang terhormat orang tua kita di Tanjung Balai ini, Bapak Wali Kota Tanjung Balai, Bapak Mahyaruddin Salim Batubara. Kita doakan beliau sehat-sehat, jadi pemimpin yang adil dan amanah. Amin insya. Beliau baru kehilangan orang tua. Sukses awak jadi pemimpin, tapi kalau tak ada orang tua itu macam hampa rasanya. Kenapa? Tak ada lagi yang mendoakan kita. Kita doakan orang tua beliau, Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hebat awak, tapi kalau tak ada tempat bersandar awak, hampa rasul. Maka selagi ada orang tua kita itu, muliakan beliau, jangan sampai ada penyesalan. Ustaz, dah senang dia kau buat, sesenang apapun dia kau buat, takkan mampu membalas setetes darah dan peluh ketika dia melahirkan dan membesarkan kau. Tapi paling tidak awak membuat senang tuh sama orang tua tuh, itulah yang mendatangkan ridho Allah pada hidup seorang anak. Insya Allah. Terhormat Bapak Camat, mana Pak Camat? Ada Pak Camat. Kenapa Pak Camat duduk belakang? Pindah depan Pak. Bapak ini camat calon mati, letak depan. Apa pula calon mati duduk di belakangnya? Sehat Pak Camat? Alhamdulillah. Terhormat Bapak Kabak Kesra, beliau jumpa sama saya dulu di traktor. Apa nama? Pasar traktor. Sekarang beliau sudah jadi Kabak Kesra. Dulu masih camat. Jangan awak sombong ya. Iya, dulu masih camat ramah, sudah Kabak Kesra payah dijumpai. Tak boleh. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Siap-siap aja lah kalian yang duduk di depan nih. Terhormat Kapolres Tanjung Balai yang hari ini diwakili oleh Bapak Kasat Binmas Islam, Kasat Binmas Polres Tanjung Balai. Sehat Pak Kasat? Masya Allah. Bapak Kasat Binmas ini membawahi Pak Babin Kamtipmas.
Mana Pak Babin Kamtipmasnya? Ada datang. Oh, ini bosnya pula datang, anak buah tak datang. Aku kalau punya anak buah begitu esok mutasikan kawan. Betul nih. Terhormat Bapak Babin Sah. Pak Babin. Pak Babin Sah ini sama Pak Babin Kamtipmas itu tugasnya mengawal, mengamankan acara malam. Betul Pak Babin? Betul Pak? Nah, kalau mengawal tuh, mengamankan tuh keliling Pak, jangan duduk aja. Itu maksudku. Nyesal betul aku cakap dengan ucai itu gitu. Bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh lembaga, tokoh budaya, tokoh pemuda yang tidak bisa kusebut satu-satu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Orang yang hadir malam ini adalah orang-orang yang dapat barokah. Pulang kita dari acara ini masing-masing kita dibawa redha dari Allah Ta'ala. Amin. Kita sampai jam berapa? Jam berapa Bu? Jam 12. Aku tadi ceramah jam 10 lewat 15. Suruh sampai jam 12. Oke, maksudku gini. Saran tuh boleh, cuman berpikir sedikit. Itu maksudku. Kamu cuma ngasih bandrek sama air putih, kok semua kita cakap 2 jam ya. Cuman pikiran dan buatnya. Ya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, ngaji sama saya model begini Pak Wali. Saya tak berani ngaji itu terlalu keras-keras. Ngaji sama saya itu sambil kurang. Ngaji itu biar kita nyengir, asal kita tuh berpikir. Karena menghadapi hidup ini udah poning palu kita. Ngapa lagi ngaji awak poning-poningkan orang? Betul. Udah terlalu berat kita memikirkan beban hidup. Jadi wali kota, pikir tak pusing. Kena potong anggaran, pusing. Jadi camat begitu, jadi lurah, jadi kepala desa sama, udah pusing. Jadi masyarakat tambah pusing. Maka kalau awak datang menakut-nakuti kan makin pusing. Jadi ngaji sama saya tuh biar asal mikir. Belum lagi awak mikirkan utang lagi ya Bu. Betino ini kan hobi betul ikut koperasi Mekar. Tahu ikut koperasi Mekar yang naik apa? Absolut Repo sama Perza tuh. Tahu Bu? Di sini tak ada ikut Mekar. Oh tak ada ya. Oh, memang di sini tak ada. Ini aku cakap orang sananya nih. Di sini tak ada orang sana nih kan, ini orang sana, cuman orang sana tuh banyak pindah kemari, ya itu masalahnya. Jadi sama aja kelakuan kalian tuh. Ada yang ikut-ikut Mekar tuh. Apa? Yang nenek kita tuh, yang dia datang dari pintu muka, itu lari dari pintu belakang. Kan ada model begitu. Ditunggu di pintu belakang, dia lari dari pintu depan, muka belakang dijaga. Dia tak keluar pura-pura mati, kan ada orang-orang model begitu. Ada yang ketika begitu tuh. Tengok aku aja, nggak usah tengok kanan kiri, tengok aku aja. Dan tak usah pala senggol-senggol kawan sebelah. Kau dengar telinga kau gitu kah? Alah kau pun agen banyak cakap kau. Tak usah, itu menyalahkan hidup. Kalau ada yang masih ikut-ikut begitu, maaf, haram. Mampus sudah, aku tidak peduli aku. Yang penting aku sampaikan itu benar kok. Haram juga, haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah tuh menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lebih elok kau makan bara neraka daripada kau makan uang riba. Tak usah tengok kawan kanan kiri, tengok aku aja. Kesindir kami Ustaz taubat. Tak ampun awak sama Allah Ta'ala. Dunia ini makin lama makin tua. Tak ada makin lama tuh dunia makin muda, betul? Betul apa ya? Maka cepat awak bertaubat. Allah kasih nikmat kita hidup nih sampai sekarang supaya apa? Supaya kita ini berubah. Hijrah.
Maka kata Allah dalam Quran apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang yang beriman tuh kata Allah dia hajaru hijrah, tak pernah dia puas dengan amal ibadah dia tuh, Pak. Tapi kalau ada orang aku beriman pada Allah tapi dia puas sama amal ibadah dia, dipertanyakan keimanan dia. Jangan awak pernah merasa puas berbuat elok, karena kita tak tahu perbuatan elok yang mana yang mendatangkan ridho Allah Ta'ala. Jangan, selalu aja dia. Yang penting buat elok terus. Kalau bisa buat elok itu tangan kanan, berbuat tangan kiri tak usah tahu. Cukup Allah sama kita dia tahu. Itu lebih elok. Tengok Umar bin Khattab tuh Pak Wali. Umar bin Khattab Pak Wali. Dia di saat rakyat dia tidur, dia buka Baitul Mal, dia angkat sendiri daging, dia ambil uang dirham emas, dia kasih langsung sama fakir miskin. Tak pakai ajudan. Apa kata ajudan dia? Biar aku yang angkat wahai khalifah. Tak usah. Kau mau rupanya menanggungkan dosaku di neraka? Tak mau. Kalau gitu dia muncul kau. Biar aku yang angkat katanya. Maunya Pak Wali itu gitu. Awak antar berasku Pak. Saya pakai melalui perantara orang. Bapak angkat, bapak bagikan setanjung Bali ini sendiri. Itu Umar tak ada yang tahu kenapa rakyat itu tidur semua Pak. Ketahuannya bila ketahuan ketika mayat dia itu dimandikan, biru pundak Umar. Rakyat itu bertanya-tanya, kenapa pundak Umar ini biru? Apa gaya nih? Apa masalah nih? Kenapa begitu wafat pundak Umar itu biru? Apa kata ajudan Umar? Kalian tak tahu. Kalian sedaplah tidur mendengkur tengah malam. Kalian sedaplah tidur nyenyak tengah malam. Umar hidup malam tak pernah dia tidur. Dia buka Baitul Mal tuh. Dia angkat sendiri gandum tuh. Dia angkat sendiri daging tuh. Dia angkat sendiri dirham tuh. Dia antarkan langsung pada rakyat tengah malam di saat orang pada tidur. Maka pundak dia tuh lebam. Menangis rakyat coba. Maka kita kalau kita nih ngaku beriman pada Allah, jangan awak cepat puas sama kebaikan awak. Karena kita ini tak pernah tahu kebaikan kita yang mana yang diterima Allah. Ya Bu ya, Ibu. Bu. Jangan awak suka pamer kebaikan. Ya. Ya Bu ya. Maka kebaikan itu selagi Allah masih kita kasih, masih Allah kasih hidup kita nih, berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, istiqomah di jalan Allah. Maka apa yang kita dapat? Allah tak pernah meleset sama janji dia. Kata Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, maka rahmat Allah itu datang sama makhluknya, akan datang sama hambanya. Apa ujung ayatnya kata Allah? Cantik ujung ayat itu Pak, elok bunyi ujung ayat itu. Wallahu ghafurur rahim. Allah ampunkan dosa kita dan Allah akan sayangi kita. Walaupun dosa kita besar, lebih besar ampunan Allah. Walaupun kemaksiatan awak luas, lebih luas lagi ampunan Allah pada kita. Kita ini jangan pernah merasa tak berdosa. Kita ini semua para pendosa nih. Aku nak bertanya dulu, ada di sini yang tak berdosa? Coba tunjuk tangan dulu. Ada Pak yang tak berdosa? Wih, ini nama pia semua nih. Enggak, aku nak bertanya, kita semua ada nggak yang tak berdosa? Ada kita yang tak punya dosa di muka bumi Allah? Mana ada? Kita ini semua berdosa. Ibu ada nggak dosa ibu? Banyak. Bapak ada nggak dosa bapak? Itu kursi bang. Ibu yang jawab. Ada nggak dosa bapak? Banyak beselemak Pak. Itu kursi kosong itu. Pak Wali, ada nggak dosa beliau? Apa? Di Tanjung Balai ini dosa beliau lah paling banyak. Ustaz kenapa cakap begitu? Beliau ini pemimpin. Kalau tak beres, kono Pak. Betul nih Pak. Pak Kasat Bimas, ada nggak dosa dia?
Banyak Pak, Ustaz ceramah Bapak main handphone terus, itu dosa tidak? Ustaz, aku buat laporan di sana, buat laporan lanjut lah Pak. Nama pula awak petugas negara ya kan Pak, laporan monitoring terus Pak, monitor terus. Kita ini semua berdosa. Pak Camat, ada nak dosa? Ini nama kecamatan apa? Hah? Datuk Bandar. Di kecamatan Datuk Bandar ini, Pak Camat lah dosa paling besar. Karena beliau pemimpin di kecamatan. Semua kita ini berdosa. Ustadz Ucai, ada enggak dosanya? Semangat betul dia waktu giliran itu. Berdosa nih Pak. Ini yang cakap sekarang nih Pak, Bu, yang cakap nih demi Allah belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi nih yang mendengar nih jauh lebih parah. Enak kali kalau aku yang bercakap, aku pula yang kau buat rugi. Tak bisa sama saya. Maka semua nih, kita nih para pendosa, kita nih para pelaku-pelaku maksiat. Tapi kenapa kita sanggup bertemu sama orang lain, masih sanggup bergaul, bersilaturahim dengan orang banyak? Karena pada dasarnya hari ini Allah sedang tutup aib kita, Bapak. Kalau dibukakan Allah aib kita sikit aja Pak Kasafin, tak sanggup kita Pak Kasar. Ucai ado aib, Pak Wali ado aib, Pak Kasat ado aib, Pak Camat ado aib, Pak Kabak Kesra ada aib. Semua kita nih punya aib. Maka kalau mau elok aib kita dijaga Allah, jaga aib saudara kita. Jangan dalam hidup nih aja di pelupuk mata tak nampak, tapi semut seberang tanduk jelas nampak sama kita. Lalai kita sama salah kita sendiri, tapi sama orang ingat aja sama kita. Itu tak mau. Ya Bu ya. Maka Allah itu pengampun, Allah itu penyayang. Allah kasih kita hidup supaya kita terus memperbaiki diri kita agar rahmat Allah itu datang pada kita. Amin. Allahumma amin. Nah. Ayo, makna Mi'raj sebagai inspirasi hidup beriman dan bertakwa. Bu, Pak, Isra Mi'raj ini bukan tak ada sebab dibuat Allah. Ada sebab ngaku Isra Mi'raj ini terjadi, Pak. Ada sebab tidak? Itu Bang. Dan beginilah. Itu pakai pendekatan tasawuf. Bisa. Saya kenapa saya malam ini bisa sampai ke desa Pahang, ke kelurahan Pahang nih, di kecamatan Datuk Bandar nih. Kenapa saya bisa sampai kemari? Bagi separuh. Karena diundang. Itulah sebabnya Pak Wali. Maka saya sampai kemari. Itu satu Bang. Itu satu Bang. Pak Wali ngapalah Pak Wali sampai kemari? Karena ada surat undangan masuk sama Pak Wali. Itu jadi sebab Pak Wali datang. Pak Kasat bin Mas pun begitu, ada undangan masuk ke Polres, maka Bapak mewakili Kapolres datang kemari. Ini kan semua ada sebab kita buat macam begini. Sama macam Nabi Pak Bu. Nabi itu kenapa Nabi itu diisra mi'rajkan Allah? Karena ada sebab juga. Apa sebabnya Ustaz? Sebabnya karena maaf, tahun itu dikenal sebagai tahun Amul Huzni. Apa Amul Huzni itu? Tahun duka cita. Ngapa disebut tahun duka cita Ustaz? Oh. Oke, udah itu aja. Cukup. Halo. Nikmat dikasihkan ya soal. Pak, nyaman duduk di jalan tuh, Pak. Tidak ada pacat naik ke atas, tidak kan? Ya Allah, insya Allah pahala Bapak ini lebih besar daripada orang tua. Amin. Maka kalau pahala kalian mau lebih besar, duduklah di sini aja. Tapi Pak, ini malam ini malaikat ini semua berdoa.
Jadi malaikat itu malam ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang ramai duduk dalam majelis ilmu, Allah turunkan para malaikat itu. Semua malaikat ini turun Pak Wan, termasuk malaikat Israel. Ya betul. Malaikat Israel itu datang juga kemari Pak. Dia neng orang-orang yang tegak-tegak macam orang itu udah geram aja kena dicekek kan datang neng itu. Jadi malaikat ini semua datang disuruh Allah kemari. Kenapa usah? Malaikat itu datang. Malaikat itu mendoakan kita. Apa doa malaikat? Ya Allah ampunkanlah dosa orang-orang yang datang malam ini. Maka semua kita yang hadir ini didoakan malaikat nih Pak, supaya Allah ampunkan dosa koci kita. Yang di teratak ini diampunkan, yang dalam masjid itu, yang di teras masjid, yang di lapangan masjid, ini semua didoakan malaikat supaya Allah ampunkan dosa. Yang jadi masalah, yang ini aku tak tahu kan didoakan tapi itu masalah. Memang pahala lebih besar, tapi tak didoakan tak tidak, itu masalah. Ya Allah. InsyaAllah semua kita didoakan, amin. Wadi Isra Mi'raj itu ada sebab. Ada tahun Amul Husni pada masa itu tahun duka cita. Kenapa dikenal tahun duka cita Ustaz? Karena meninggal dua orang yang dicintai Nabi ini Pak. Paman. Siapa itu? Pertama istri beliau Khadijah, meninggal istri. Nabi sedih. Jarang Pak ada laki-laki meninggal bininya, jarang ada yang menangis. Tidak percaya kan Ustaz? Cobalah ibu wafat. Jarang ada jantan yang menangis. Kalaupun menangis kejam dia. Tapi banyak bini yang menangis, meraung-raung ketika laki itu meninggal. Kenapa cepat betul kau meninggal? Baru tadi malam kita Mi'raj. Ustaz Ucai yang baca ngapalah kau duduk di jalan tu bakal masuk angin kau kan lagu bilang duduk di atas. Itulah doa orang ini. Kalau udah meninggal begini siapalah meneruskan angsuran cicilan ini. Anak-anak siapalah nak membiayai sekolah bang Ijen sedihkan ibu. Maka banyak betina sekarang waktu dia ada laki dia tuh sopan. Waktu ada laki dia jarak bersolek dulu. Maka banyak bini kalau dia masih punya laki, rambut dia hitam. Tapi begitu meninggal lakinya berubah drastis dia Pak. Dulu rambut dia hitam, begitu ditinggal lakinya meninggal merah rambutnya. Muka dia hitam, rambut dia merah, macam tupai bu. Banyak tuh ketika bini meninggal jantan tuh jarang menangis Pak, jarang meneteskan air mata. Tapi berbeda dengan Rasulullah. Kenapa begitu istrinya Khadijah meninggal Rasul begitu sedih sampai berlarut-larut Ustaz? Karena Khadijah ini bini yang istimewa Pak. Istimewa bini tuh. Khadijah tuh istri paling istimewa di pandangan Rasulullah. Kenapa tidak? Sepertiga tanah Arab itu kekayaan Khadijah, tapi habis untuk jalan dakwah Rasulullah. Bayangkan Pak, ada bini bapak udah tak usahlah cerita semua harta kekayaan itu habis untuk biaya sama bapak. Carikan awak di laut, rusak kipas buat awak. Pernah nggak orang Kursi pernah orang bercakap 2 biji. tenang banget, tak usah kalau beli mesin buat lagi, biar aku yang berputar-putar di sana. Pernah berat. Sini aja. Khadijah tuh maaf, sepertiga tanah Arab kekayaan dia tuh Pak Wali habis untuk dakwah lagi. Bini bapak semalam untuk kampanye berapa lah ngasih sama bapak? Tahu saya cakap lah, berat. Tapi Khadijah tidak, harta dia udah habis. Ketika harta dia udah habis Pak, nak dekat-dekat pada kematian Khadijah nih, dipanggilnya Fatimah. Fatimah kenapa? Fatimah,
Anak Nabi. Orang makan. Fatimah itu siapa? Putri kesayangan Rasulullah. Dipanggilnya oleh Fatimah. Oh Fatimah, kemari kejap nak, kata Khadijah tuh. Iya bunda, cobalah Fatimah cakapkan sama ayahmu sama Rasulullah tuh Fatimah. Cakap apa bunda? Cobalah bisikkan ke telinga Rasulullah, ke telinga ayah engkau tuh Fatimah. Bunda, mintalah sebiji sorban beliau tuh. Untuk apa? Cakapkan, bisikkan sama Rasulullah, bisikkan sama ayahmu Rasulullah, bilang bunda tuh minta sebiji aja sorbannya untuk bakal kain kapan membungkus badan ketika nanti aku wafat. Ya Allah Pak, malaikat Jibril nangis. Kenapa malaikat Jibril nangis? Kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya istri, untuk ketika wafat membungkus jenazah beliau tak punya kain kafan. Lapor Jibril pada Allah, ya Rob, cemano nih, tak sanggup aku menengok Khadijah merintih minta sorban untuk pembungkus mayit dia pada Rasul. Tenang kau Jibril, kain kafan Khadijah ini VIP. Kenapa begitu? Kau ambilkan dari surga. Dibawa Jibril kain kafan untuk Khadijah, untuk Fatimah, untuk Sayyidina Hasan. Siapa yang mati di Karbala, Hasan atau Husain? Husain. 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 Dibawa kain kafan. Satu lagi Sayyidina Hasan. Kenapa Sayyidina Husain tak dapat? Karena Sayyidina Husain kepalanya dipenggal di Karbala. Tak dapat Pak. Pak Wali tak ada bagian juga, sama Pak punya aku pun tak ada juga. Jangan Bapak tunggu-tunggu punya Bapak, punya aku aja tak ada. Kalau ada, punya aku dulu ku amankan baru punya Bapak. Pak iya betul, jangan Bapak tunggu, jangan Bapak menunggu. Jadi punya aku cuma nasib kita sama nih Pak. Nah, disamain kapan tuh? Ya Allah Pak, nak mendekati wafat. Apa kata Fatimah? Mana? Dia merokap. Ya Rasul, Mendengar. habis harta aku nih untuk dakwahmu ya Rasul. Itu siap-siap. Aku lagi nak kubantu pada Siap-siap. engkau. Nanti ketika engkau berdakwah ya Rasul, Kau bangun aku main adalah sungai itu tak berjembatan. Entah Rasul nanti ke Tanjung Balik, ada jembatan tuh, ada sungai itu tak berjembatan. Kata Khadijah, cobalah bongkar rajut belulang aku, rangkailah jadi jembatan. Yo, engkau bisa lewat dari atas sungai itu ya Rasulullah. Coba Pak, macam mana lelaki tak kehilangan bini model begini? Payah cari model bini ini. Beda sama bini Bapak. Beda. Jangan kasih tahu Betino tuh ya Pak. Ini rahasia kita. Betino tuh sayang sama kita kalau ada uang. Tak ada uang, awak ditunjang. Jangan cakapan sama Betino tuh. Ini rahasia kita. Ini kita sama kita aja Pak. Usah aku tengok-tengok. Egois kau jadi Betino kadang-kadang. Kau yang salah, kami yang minta maaf. Yang golak itu lagi orangnya. Halo. Maka jangan awak begitu. Nabi itu kehilangan sosok bini yang luar biasa. Beda macam bini awak di rumah. Khadijah enggak. Dia tuh kalau pergilah Rasul berdakwah, Khadijah tuh udah siapkan semua Pak Bu. Sambutnya Rasul tuh balik dari dakwah tuh, depan pintu tuh lah Khadijah menyambut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Khadijah. Masuk ya Rasul. Kau pulang dari berdakwah pasti kau lelah ya Rasulullah. Duduk ya Rasul. Kejap ku ambilkan minum. Tak pala Rasul memerintah. Dah paham Khadijah. Berat. Nah, kau macam bini kau nggak gitu aja. Kalau bini modelnya beda Pak. Dia memang maaf, dia selalu sediakan saya kalau balik itu ke rumah, dia siapkan air hangat
kasih madu sama teh, campur garam sedikit, karena itu penawar tenggorokan supaya tak serak. Biniku di mobil tuh tak pernah dia berhenti menelpon, sampai satu di samping Pak Wali pun dari tadi aku handphone tuh berchattingan sama istri. Apa yang ditanyakan dia? Udah ditransfer belum? Ah, itu yang ditanyakan. Tapi kalau udah ditransfer tak lagi dia menelpon mengechat tuh Pak. Allahu Akbar. Khadijah kuasal balik Rasul dari berdakwah disiapkannya minum tuh. Tak pala Nabi itu menyuruh, duduk ya Rasul, tugasmu sekarang istirahat. Kejap ambilkan teh engkau. Diambilnya teh, ditemankannya untuk minum teh buatmu. Minum ya Rasulullah. Sudah minum, dikusukkannya pundak Rasul. Paling ada bapak di baju ini. Luari gaya duduk tak yakin nama. Karena sama nasib kita nih Pak. Dikusuknya pundak Nabi itu. Apa kata Khadijah? Oh pasti lelah ya Rasulullah. Tuh tanpa diperintah sudah paham sama tugasnya. Nih istri solihah. Cubu bini awak diperintah kadang hongkang bandang mauzubillah bobal. Aku jantan ini dia lebih senang duduk di warung kopi daripada di rumah. Betul enggak Pak? Nah, coba tegak tengok laki siapa yang menjaga jantan ini dia lebih betah kadang kita nih duduk di warung kopi daripada di rumah. Betul enggak Pak? Dia lagi orang yang ini orang yang coba ditegak. Kenapa kita nih kadang jantan tuh ya? Jangan ibu salahkan kenapa jantan tuh lebih dia betah duduk di warung kopi daripada di rumah. Karena maaf, kami nih kadang kalau nongkrong di warung kopi tuh ya bu, biar tahu dulu ibu ya, kami cuman bawa uang 10.000, 15.000, tapi kadang kami sudah dapat pelayanan VIP bintang 5, betul nggak Pak? Dari mana Ustaz? Coba lah Pak, kalau kita masuk ke kafe kopi, baru masuk aja tanya, nak pesan apa Pak? 15.000, bukan 5.000, 5.000 separuh lah. 10.000, 15.000 udah dapat oh, sangir panas, sangir dingin, betul Pak? Masuk awak dalam kafe itu, nak pesan apa Pak? Kopi. Kopi apa? Panas dingin? Panas. Hitam atau pakai susu? Pakai susu. Susunya campurkan atau pisah? Pisah aja nanti aku yang merasnya sendiri. Susu tuh susu saset kan diperas juga. Oh jangan jelek pikiran kau aja bu. Oh provokator betul. Sudah. Coba kalau kita di rumah minta kopi, pulang awak kerja Pak, minta awak sama bini awak, banyak betul ngomel. Wak lampir. Sampai awak ke rumah tuh, balik kerja. Oh mah, buatkan dulu aku kopi nih mah. Tak nampak mata kau nih bang. Aku lagi apa? Aku lagi mencuci. Dari pagi aku belum ada berhenti bekerja. Pagi nak buatkan sarapan kau, habis kau sarapan anak kau, lepas tu menyiapkan baju kau, habis baju kau, baju sekolah anak kau, lepas tu aku mencuci, habis mencuci menjemur, habis menjemur ku angkat jemuran semalam. Ini aku menyetrika, gak nampak mata kau menyetrika. Kau enak betul kau, baru balik langsung minta kopi. Sedap betul kau, siang kau ngopi, malam kau nyusu, ngopi nyusu aja kau jual. Panjang. Aku betino ini nanti lebih banyak dia di neraka daripada di surga. Ini kan penghuni neraka paling banyak itu betino. Tak percaya kami Ustaz, ku buktikan. Bisa kau buktikan Ustaz? Bisa, ku buktikan malam ini Pak. Kalau betino itu lebih banyak di neraka daripada di surga. Kita buktikan ya. Sambung ayat yang aku baca. Jantan dulu, jangan kau kecewakan aku Pak.
Putar kepala kau nanti ya. Jangan kau kecepakan aku bela kau malam ini. Sambung ayatnya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Sambung Pak. Surga. Lancar, surga. Cumbu kalian, diam Pak. Orang ini lagi. Sambung ayat yang ku baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatal. Sambung neraka makanya kami cinta kayak lo enak aja begini. Susah kami Ustaz, suka-suka mulut pula. Ibu, maka wajar kalau Rasul itu kehilangan sosok istri yang luar biasa. Kenapa? Harta benda dia untuk dakwah Nabi, nyawa dia untuk Nabi, tak ada yang lain Pak. Mencintai Nabi karena Allah, maka wajar sosok Rasul itu kehilangan sosok Rasul. Murung Nabi itu tak pernah dia keluar rumah, temonung aja Nabi. Belum selesai paman dia pula meninggal, pakcik dia meninggal. Makin terpukul Nabi. Abu tak terpukul, paman paling pembela Pak Abu paman paling pembela. Dari kocik meninggal atuk tu Abdul Muthalib, diasuh sama Abu Thalib, diajarkan berdagang, diajarkan berniaga, diajarkan untuk jadi pengusaha. Baginda Nabi diajarkan oleh Abu Thalib sampai ke negeri Syam. Maka wajar ketika ada yang menghalangi dakwah Rasulullah, Abu Thalib pasang badan sebagai paman. Jangan kalian ganggu dakwah keponakanku Muhammad. Kalau kalian ganggu, kalian pula berhadapan sama aku. Dia ini pengusaha hebat, kepala suku, toge, tapi dia adalah seorang jawara. Ini Abu Thalib nih Pak, tak ada yang berani sama dia. Ini Abu Thalib nih Pak. Siapa nak berani ganggu dakwah keponakan aku? Kalian berhadapan sama aku, kata Abu Thalib. Berkupiak batang lehernya. Itulah kata Abu Thalib. Siapa berani? Jawara Pak. Walaupun di akhir hidupnya Abu Thalib tak memeluk Islam. Paman, ikut paman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Ikut paman itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah. Teruskan paman. Wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa mah. Ana khairin minkum. Aku lebih elok daripada kau. Aku lebih baik daripada kau mah. Tidak bisa aku mah melanjutkan itu. Kenapa tak bisa paman? Karena kau di keponakan aku. Kau itu yang mengasuh aku. Kau itu yang menjaga aku. Takkan mungkin kau ini ku akui sebagai Rasulku. Tak mungkin itu mah. Paman, tolong paman, jangan panggil aku anak kecil paman. Aku nih Rasul utusan Allah, ikutlah paman. Enggak, kau nih keponakan aku. Ana khairin minkum, aku lebih elok daripada kau, aku lebih baik daripada kau. Aku nih paman kau mat. Wafat akhirnya. Berdoa Nabi, ya Rabb, janganlah kau siksa pamanku, masukkan dia ke surga ya Allah. Dia ini paman paling pembela. Apa kata Allah? Tidak bisa. Walaupun dia paman paling pembela, tapi maaf wahai kekasihku Muhammad, dia tetap aturan hukum. Apa? Dipakaikan sendal terompa dari api neraka. Paman Nabi tak mau ikut sama Nabi, dipakaikan terompa sendal dari api neraka. Apa lagi kita? Meninggal paman, sedih Rasulullah. Itu yang disedihkan Rasulullah. Kenapa engkau tak mau ikut? Maka ternyata Bapak Ibu dari ini mengajarkan sama kita, kita ini tak pernah boleh merasa lebih baik dari orang lain. Bu, oh bu, hidup ini tak perlu merasa lebih hebat dari orang lain. Ya Pak ya, jangan pernah merasa lebih hebat dari orang. Tugas menilai itu tugas Allah. Tugas kita tak boleh menilai orang lain.
Yang parah orang sekarang nih Bapak Ibu, maaf. Yang parah orang sekarang nih, dia suka kali mengambil tugas Allah. Tugas Allah itu menilai. Tugas dia tak boleh menilai manusia, karena manusia sama-sama makhluk. Tak boleh. Tugas manusia itu bukan saling menilai, tapi tugas manusia sudah dijelaskan oleh Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tugas manusia itu mengingatkan, ingat Pak. Tugas manusia itu mengingatkan, bukan menilai. Apa yang diingatkan? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Halo, ini baterainya tinggal 2 titik. Elok carikan baterai itu pun tinggal 2 titik. Sondat-sondat napas saja. Halo, halo Ibu, matikan dulu, jangan bunyi kerasak-kerasak di belakang tuh. Maka tugas kita ini mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Tak berhak kita menilai orang lain. Perkara orang-orang yang diingatkan dia nak dengar atau tidak, mau ikut atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting tugas kita saling mengingatkan, ini sudah kita laksanakan. Ya, jangan awak suka menilai. Dan rusaknya kita nih, kalau kita nih sudah punya sifat merasa lebih baik. Kalau sudah kita merasa lebih baik, yang timbul hidup ini tak boleh awak sombong. Apa yang perlu kita sombongkan hari ini? Betul nggak Pak Wali? Jadi pejabat pun awak hari ini karena orang milih. Kalau enggak jadi pejabat awak Pak. Pak Wali lah duduk di bangku VIP di depan. Karena jadi wali. Karena wali kota. Coba Bapak nggak jadi wali kota, mana mungkin duduk di sini? Sampur orang bilang. Berkumpul lah di sini duduk kan gitu. Kalau wali kota maka duduk di depan. Coba bukan wali kota, tapi inilah kan berselonjoran. Susah dia nengok Pak. Coba Pak Kasat Bimas, karena adanya balok 3 di sini, maka duduk di depan. Coba tidak ada balok 3, polo saja. Tidak di sini Pak, depan Pak. Bawa pentungan, kan betul Pak. Maka kita jangan sombong. Kalau sudah punya sifat sombong, rusaklah semua amal kita ini. Apa yang menyebabkan manusia ini sombong Ustaz? Ini. Mau dia mati. Ikut asyhadu. Halo. Apa yang sebabkan manusia ini merasa lebih baik, merasa sombong dengan apa? Dengan diri dia Ustaz. 1. Udah mati. Udah. Abang pernah dimatikan juga? Apa yang membuat orang sombong nih? 3. Apa yang 3 itu? 1. Manusia sombong nih karena harta. Banyak orang kaya tapi sombong. Banyak. Ada orang kaya sombong. Ada. Siapa contohnya Ustaz? Haji Muhyiddin. Ada makan kue. Tahu Haji Muhyiddin? Tukang haji naik bubur. Oh, tukang bubur naik haji. Itu bukan nggak tiap tahun Pak Wali berangkat haji Joni, Pak Haji Muhyiddin. Dulu sebelum berangkat haji kemana-mana bercelana pendek, pulang haji kemana-mana tak bercelana. Tidak, maksudnya dia pakai sarung, suzon aja gitu. Jangan awak nih sombong sama harta. Harta itu titipan. Begitu gampang bagi Allah nak mengambil apa yang dititipkan. Ya Pak ya, jangan sombong, biasa saja. Harta awak banyak titipan, tak awak mati. Emas ibu banyak mati, ibu bawa tidak. Jadi untuk siapa? Untuk inilah kaum teraniaya nih. Tapi kan laki aku menangis, laki kau tuh menangis, pencitraan. Padahal dalam hatinya, inilah momen yang kutunggu-tunggu nih. Kadang begitu. Hati-hati awak, jangan awak sombong. Apa yang awak cari setengah mati hari ini, tak akan awak bawa mati. Karena yang ketika kita mati, yang kita bawa cuma apa? Kain kafan, 3 lapis jantan, 5 lapis betino. Kenapa betino itu lebih tebal kain kafannya? Karena kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu, bangkai betino itu lebih busuk daripada jantan.
Kenapa lebih busuk daripada bangkai jantan Ustaz? Karena lubang betino lebih banyak daripada lubang jantan. Yang dipoles betino lebih banyak daripada jantan. Tengoklah make up, mana lebih banyak make up betino atau jantan? Coba Pak, make up bini bapak atau make up bapak di rumah lebih banyak? Bini. Di meja rias itu semua make up bini awak. Make up kita cuma 3. Minyak rambut, Rexona, parfum. Itu kalau lakinya berambut, kalau botak tinggal 2. Parfum sama Rexona. Takkan mungkin rambut botak minyak berkilat kono matahari itu, terpantul sinar matahari itu. Maka jangan awak sombong. Awak kalau bisa jadi orang kaya, mati tak ada ninggalkan harta. Pandai betul kau bercakap saya. Rupanya kau begitu. Mula pelakunya Pak. Saya Pak Wali, saya cita-cita saya tuh, saya orang kaya begitu mati tak mau meninggalkan harta banyak. Kalau bisa tak meninggalkan warisan. Maka dari sekarang sudah kusiapkan Pak Wali. Semua hartaku tuh, ku buat semua nama bini aku. Jangan Bapak ketawa, Bapak berani model begini? Tak berani, cuman 1001 model suami macam begini. Alah, bukan sombong Pak. Ini fakta. Semua hartaku tak ada namaku. Kenapa? Aku mau mati tak mikirkan warisan. Dah, hibah selesai semua. Aku saya buat semua nama bini. Mobil saya ada beberapa, aku buat nama biniku semua. Tak percaya kalian tanya bini. Rumah aku ada beberapa, aku buat nama bini semua. Kebun aku ada beberapa, aku buat nama bini. Tak ada yang nama Ustaz, tak ada. Jadi kenapa Ustaz nekat semua harta Ustaz buat nama bini Ustaz? Karena semua yang ku sebutkan itu tadi, itu warisan mamak dia. Maka nama dia. Dalam hati Pak Wali menyesal betul aku mendengarkan ini. Kalau aku yang cari enak betul lah nama dia. Dan nama dia semua campakannya aku. Maka jangan awak sombong sama harta yang kita punya. Melainkan dengan harta itu makin elok awak ibadah tu Pak. Makin mudah awak berbuat elok, makin mudah awak berbuat manfaat. Betul? Kata Nabi kok, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Ada harta kau, sedekah kau sama harta kau. Sedekah sama harta. Sedekah dengan harta itu lebih elok. Bisa manfaat banyak untuk orang lain. Sedekah itu tak mesti banyak, biar sedikit asal rajin, biar 2000 asal rutin. Tak perlu sedekah itu banyak-banyak. Sedekah 200.000, 300.000, tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah tuh. Itu serangan fajar tuh. Nah, ini cerita di sana jadi Pak. Di sini tak ada. Tenang aja lah. Maka jangan begitu. Harta ini merusak kalau awak tak elok menjaganya. Kenapa? Karena ujian yang paling payah menjaga itu adalah ujian kesenangan Pak. Kalau ujian susah ini nampak ujian tuh, sedih awak terasa, sakit awak terasa, apalagi susah awak nampak, lapar awak terasa, haus awak terasa. Jelas kalau ujian susah. Tapi ujian senang nih Pak, tak nampak Pak. Banyak orang ketika semakin dikasih kesenangan, di situ pula dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzu. Yang kedua, kadang buat kita nih sombong apa Ustaz? Merasa lebih baik. Jabatan. Jabatan. Ini untuk orang-orang yang duduk di depan. Jangan awak sombong karena jabatan awak. Halo. Halo. Udah kuburkan, udah mati loh udah. Maka awak jangan sombong sama jabatan yang awak pakai. Jangan. Ustaz apa? Aku wali kota. Nabi presiden. Bercakap apa Bapak? Nabi itu presiden, kepala negara Pak. Aku kaisar, Nabi presiden. Ahmad, Nabi presiden Mat. Nabi presiden Mat. Apa lagi awak sombong? Aku Kasat bin Mas. Nabi itu presiden Pak Kasat. Nabi itu presiden. Tapi pernah nggak kita dengar Nabi itu sombong dengan jabatan kepala negaranya? Nah, Nabi itu memudahkan umat. Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Dia memudahkan urusan orang. Mana dia nak jumpa orang nak minta setempel, disestempelnya langsung. Rap.
Di mana jumpa orang, di setempelnya langsung. Kenapa Nabi gampang ngasih setempel? Karena setempel Nabi itu dibuat dengan cincin, Pak. Itulah setempel, Pak. Coba Pak Wali, stempel itu buat cincin, biar gampang orang minta stempel. Ini Pak, Nabi itu luar biasa, gampang Nabi itu dijumpai. Kalau tidak di masjid, pasti di tempat majelis-majelis, gampang Nabi itu dijumpai. Aku polisi, Nabi panglima perang, Pak. Di saat perang, Nabi adalah orang paling terdepan mengibarkan panji la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi paling depan. Ngomongin ustaz, ngomongin dai, ngomongin dakwah, Nabi pendakwah yang hebat, Pak. Juru dakwah yang luar biasa. Nampaknya suruh selesai ceramah loh. Kenapa Pak jatuh? Masya Allah. Itu yang tonggak tadi itu kan? Nah, itu kan udah mulai bekerja Israel itu di sana tuh kan? Udah mulai gerak Israel itu, hati-hati lah. Pertama sungkurkannya, lepas itu diantukkan kepala ke pagar masjid. Makanya Nabi itu hebat tuh, tak ada dia. Ngomongin dakwah, Nabi juru dakwah paling hebat. Usai ini kan dikenal orang karena ada YouTube, karena ada TV, karena ada TikTok, karena ada Facebook, karena ada Instagram, karena ada WhatsApp. Kalau enggak mana wah dikenal orang. Nabi itu maaf dulu tak ada media sosial, tapi Nabi FYP sampai sekarang. Nabi FYP sampai sekarang. Apa buktinya? Wafat sudah Nabi 1400 tahun yang lalu. Tapi maaf, ajarannya masih kita pegang teguh sampai sekarang. Perhatikan Nabi FYP terus di hati kita setiap hari. Padahal tak ada media sosial. Dan hebatnya Nabi itu bukan hanya diakui umat Islam saja. Nabi itu diakui juga sama umat di luar Islam. Mana buktinya Ustaz? Tengok. Ini kita buka sejarah Pak Wali, biar sedap kita bercakap. Dulu ada orang komunis. Orang komunis itu kan berarti orang Islam, Pak. Orang komunis nih, nama dia Michael Hart. Kenal Ibu Michael Hart? Michael Hart, ya Allah, orang Batu Tujuh. Dia sekarang buka Dor Semir, masa tak kenal ah? Michael Hart nih, dia ini orang komunis, Pak. Berarti bukan Islam. Siapa namanya tadi, Bu? Michael Hart. Michael Hart nih, dia nulis buku. Apa judul buku dia? The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Apa nama judulnya, Bu? 100 tokoh terhebat di dunia yang mampu merubah peradaban umat manusia. Yang nulis bukan orang Islam, tapi menempatkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di peringkat nomor 1. Kenapa? Karena Nabi hebat, tak pernah dia sombong sama jabatan. Jelas lihat yang duduk di depan ini. Mana sombong sama jabatan? Gampang bagi Allah mengambil kuasa kita tanpa menarik singgasana yang ada kita duduki. Kaya anak sombong. Yang ketiga, kadang membuat awak anak hoiri minkum lebih elok dari orang tua pusat karena ilmu. Banyak orang berilmu tapi cepat dia menyalah-nyalahkan orang. Ini aku tak sedap kan. Kita sama kita menyalahkan, ngapain Pak? Allah kan dah cakap, lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kunci ibadah itu ikhlas, selesai. Betul Pak? Jangan awak saling nyalakan orang. Ini orang dah masuk ke masjid disalah-salahkannya. Perkara kunut dan tak kunut disalah-salahkan orang. Mau kunut betul, tak kunut juga betul. Yang salah siapa? Minta sholat, selesai Pak. Ngapa kita recokkan model begitu? Betul Bang? Betul tak? Ini tidak, kita sama kita saling menyalahkan. Orang dah masuk masjid itu jangan salah-salahkan. Yang kita pikirkan sekarang, semana caranya orang yang belum masuk masjid mau masuk ke dalam masjid. Usahakan menyuruh orang masuk ke masjid, menyuruh orang duduk pindah ke bawah terata aja bayar. Inilah orangnya. Iya. Kadang kita sama kita menyalahkan. Kalau perbedaan pemahaman itu biasa itu. Yang penting wa nahnu lahu mukhlisun. Sekarang kita pakai pendekatan tasawuf biar sedap sedikit kita Pak. Pak Wali, aku nak bertanya sama Pak Wali. Pak Wali, ini jawab, ini umpamanya Pak Wali itu tanya. Pak Wali, Pak Salim, Yosai. Pak Wali nak ke mana? Aku nak ke Jakarta, Cai. Kata Pak Wali. Pak Wali pun balik bertanya sama aku. Kau nak ke mana, Cai? Aku pun nak ke Jakarta juga, Pak Wali.
Kau naik apa ke Jakarta saya? Aku naik pesawat Pak Wali. Pak Wali naik apa? Aku jalan darat aja lah saya. Nampaknya sedap jalan darat tuh. Bisa wa istirahat di jalan tuh. Pengalaman saya. Umpama. Sekarang aku tanya, boleh nggak Pak Wali itu mengatur aku tak boleh naik pesawat ke Jakarta? Boleh nggak Pak Wali cakap jangan naik pesawat saya? Boleh nggak? Boleh nggak? Mana boleh? Bukan urusan bapak tuh Pak. Kenapa bukan urusan bapak? Tiket pesawat sudah ada yang belikan. Nggak perlu bapak ngurusi aku mau naik pesawat atau enggak. Bapak naik darat aja lah, kan gitu. Sekarang balik ku tanya lagi, Pak Wali boleh nggak kularang jalan darat ke Jakarta? Mana boleh? Itu urusan Pak Wali, nggak boleh aku mencampuri. Beliau mau jalan darat silakan. Yang penting aku tetap naik pesawat. Jangan bapak larang-larang aku. Yang penting tujuan kita sama-sama kemana Pak Wali? Ke Jakarta. Kita ketemunya di mana Pak Wali? Di Jakarta. Perkara siapa yang sampai duluan, perkara siapa yang lama sampai, itu nggak jadi urusan. Yang penting tujuannya sama-sama di Jakarta. Kita berjumpa di Jakarta. Begitulah hakikat ibadah tuh. Apapun toriknya, apapun pahamnya, apapun jalannya, hakikat ibadah cuma satu. Hakulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Jangan awak saling salah menyalahkan lagi. Nyambung. Gini yo, nyambung ngomong nyambung biar cepat sikit. Nah, nyambung selesai. Gampang ngaji sama saya tuh. Konsepnya nyengir tapi mikir. Biar nyengir asal mikir daripada nyengir gak mikir-mikir berarti bodoh. Maka pelajaran dari Isra Mi'raj yang pertama apa? Mau siapapun kita pasti akan kehilangan orang yang kita sayang. Ini kalau dijelaskan nanti tentang Isra-nya Mi'rajnya panjang. Ini sudah jam setengah 12. Aku tadi ceramah jam setengah 11. Sudah 1 jam. Kurasa udah lah Pak ya? Hah? Udah lah, minta tolong lagu. Aku lapar. Iya. Besok jam 9 pagi itu di kota Pematang Siantar. Lepas itu ke Simalungun. Habis dari Simalungun besok aku sudah berangkat ke subuh. Aku berangkat ke Bangka Belitung atau ke Pontianak. Maka, nah ya, masih tahan ibu? Iya ibu tahan cuma dengan mulutku udah keram dah. Oke, sikit Isra Mi'raj sikit saja. Ini pelajaran yang sudah kita ambil. Pertama, setiap kita yang hidup ini pasti kehilangan Pak. Secintanya kita sama apa yang kita punya, sama benda, rupa yang kita punya, kita bakal kehilangan. Begitupun Nabi Pak. Sedih boleh, tapi Allah mengajarkan tak boleh meratap atas apa yang sudah dihilangkan Allah dalam hidup kita. Nanti jatuhnya kita tak ikhlas. Yang kedua, Isra Mi'raj ini mengajarkan sama kita bahwasanya kita ini tak boleh merasa lebih elok dari orang. Dan tak boleh kita menilai orang lain ini dengan penilaian kita. Karena yang maha menilai itu hanya Allah. Tugas kita itu cuma saling mengingatkan. Dan ingat, ketika sudah kita merasa lebih baik daripada orang, maka akan muncullah sombong. Kalau sudah sombong, maka rusaklah semua amal kita. Nah yang buat kita sombong itu apa Ustaz? 3. Harta, jabatan, ilmu. Maka jangan sampai yang kita punya hari ini membuat kita jauh dari Allah. Dengan harta, harusnya kita mudah beribadah. Dengan jabatan, kita elok bermanfaat untuk orang banyak. Dengan ilmu, seharusnya kita menjadi penyejuk di tengah-tengah umat. Jangan pula awal jadi pemecah belah, ini jadi masalah. Kalau sudah begini, merasalah paling hebat, sombong jadinya, rusaklah amal yang sudah kita bangun selama ini. Na'udzubillah. Lantas Ustaz, apa perjalanan Isra Mi'raj? Isra ini perjalanan Pak Wali. Isra ini perjalanan. Tadi kata Pak Wali, Isra itu apa? Apa tadi? Lupa aku. Hah? Peristiwa. Nah, Isra itu perjalanan. Setiap perjalanan itu Isra. Secara bahasa, saya dari 50 kemari, berarti saya Isra. Pak Wali dari rumah dinas kemari, Isra Pak Wali. Pak Kasat dari kantor kemari, Isra. Karena setiap perjalanan itu secara bahasa Isra. Mi'raj naik, betul Pak Wali. Karena secara bahasa Mi'raj itu artinya naik. Setiap yang naik itu Mi'raj. Dulu Pak Wali belum wali kota.
menang, naik jadi wali kota, mi'raj berarti Bapak sudah mi'raj secara bahasa. Saya tadi duduk di bawah, dipanggil aku naik ke atas, aku sudah mi'raj secara bahasa. Karena setiap mi'raj itu artinya naik, setiap yang naik artinya mi'raj. Jadi setiap yang naik itu mi'raj secara bahasa. Nanti malam Bu, kalau ada yang naik tak usah ditanya-tanya lagi, mi'raj dia tuh. Dan Bapak pun kalau ditanya ngapo kok Bang, nah secara istilah apa Ustaz? Adalah bunyi Quran surah Al-Isra yang dibaca Ustaz kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik sampai ke langit ketujuh, tembus ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah, menjemput sholat 50 waktu sehari semalam berubah jadi 5 waktu sampai ke Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha itu Ustaz? Namo sebuah pohon Pak. Jadi di aras itu ada nama pohon itu Sidratul Muntaha, lebat daunnya. Di daun-daun itulah tertulis nama kita nih masing-masing. Asalkan gugur daun yang bertuliskan nama kita, mati. Rupa di daun itu tertulis nama Mahyarudin Salim. Ini umpama Pak. Rupa gugur daun tuh, kono angin selesai Pak. Tertulis Ucai umpama nih Anugrah Cahyadi Ucai, tertulis di daun itu, gugur daun yang bertuliskan nama Ucai itu, maka aku mati. Maka sebelum gugur daun itu elo-elo awak jaga, jangan nanti begitu gugur awak menyesal. Tengok foto Pak Wali, foto saya, foto panitia. Ini malamnya aja bertahan, besok udah berpindah ke kandang ayam nih. Yakin ya lihat, ini sudah banyak ini yang membeter-beter dari awal. Siapa cepat dia dapat lagi tuan. Ustaz kenapa tahu ini bakal pindah ke kandang ayam? Pernah aku berjumpa. Aku tanya sama yang kandang ayam nih, kenapa kau letak foto aku kandang ayam ini? Semenjak foto Ustaz ku jadikan tutup kandang ayam nih, kandang ayam aku aman Ustaz. Terus yang kedua, semenjak foto Ustaz jadi tutup kandang ayam ini, makin rajin betelor ayam tuh Ustaz. Amat begitu. Maka jadi sampailah ke Sidratul Muntaha tuh Nabi. Nah, aku tak mau jelaskan lagi. Di langit pertama jumpa siapa, sampai ke langit ketujuh kenapa sholat 50 waktu sehari semalam tuh berubah jadi 5 waktu. Aku tak mau lagi bahas tuh. Kenapa? Udah banyak dibahas Ustaz nih. Jadi aku yang mau Ustaz bahas, aku nak bahas hikmah dari Isra Mi'raj itu. Apa hikmah dari Isra Mi'raj itu? Satu, Allah letakkan kalimat subhana di pangkal surah tuh Pak. Coba kita tengok kalimat subhana di pangkal surah. Subhana tuh kalau ku tanya, itu kalimat apa? Subhana, kalimat apa? Tasbih. Tasbih itu bagian dari apa? Zikir. Maka maknanya apa? Maknanya di bulan Rajab sama Sya'ban ini, kita nih sama Allah disuruh banyak berzikir. Ini malam 27 Rajab, besok itu Jumat terakhir di bulan Rajab. Suruh banyak awak berzikir. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Berzikir Pak, suruh awak banyak berzikir. Kenapa awak suruh banyak berzikir Ustaz? Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir tuh tenang hati kita nih.
supaya nanti sampai kepada Ramadan tuh hati kita ini udah bersih. Maka jangan heran Bapak Ibu, tiap tahun kita berpuasa, tiap tahun kita menengok orang berpuasa, tiap tahun kita menengok orang berterawih, tiap tahun kita menengok orang berbagi takjil, tiap tahun kita tengok orang bertadarus, tapi selesai Ramadan tak berubah kelakuannya, malah kadang tambah lebih parah. Kenapa? Karena dia sambut datangnya Ramadan dengan hati yang kotor, bukan dengan hati yang bersih. Karena Rajab dan Syakban adalah gerbang menuju Ramadan. Sekarang ku tanya, maaf, kita kalau nak masuk ke masjid, sebelum masuk ke dalam masjidnya, kita sampai ke teras masjid, kita pakai persiapan nggak? Pakai nggak persiapan gitu? Pakai. Apa yang kita siapkan? Pertama sebelum masuk ke dalam masjid tuh, kita tengok dulu kaki gitu. Ada tak memijak tai ayam? Bersih. Betul? Setelah kaki tengok bersih, tak ada memijak tai ayam, tengok baju awak ada nggak menempel tai cicak atau najis. Oh, bersih. Itu pun tak langsung awak masuk, berpikir dulu awak, wudu awak ini masih ada atau tidak. Rupanya wudu awak udah tak ada, awak tak langsung masuk. Kemana? Lari awak ke tempat wudu dulu, berwudu, dirasa sudah lengkap pas persiapannya, baru awak masuk dalam masjid itu. Begitulah kita yang menyambut Ramadan nih Bapak Ibu. Kita selagi masih berada di gerbang nih, sebelum sampai kepada bulan yang suci, sucikan dulu hati awak. Bohong yang namanya manusia itu tak punya sifat iri dengki pada manusia lain. Kita ini bukan malaikat. Maka di bulan Rajab Syakban ini awak suruh melatih diri berzikir supaya sampai kepada Ramadan tuh hati awak bersih, hati awak suci. Ramadan tuh bulan suci, di akhir Ramadan tuh lah kita dikasih ijazah takwa pada Allah. La'allakum, macam mana takwa tuh nak merubah sikap awak setelah Ramadan. Wong awak sambut Ramadan tuh dengan hati yang kotor. Datang pesawat Garuda Indonesia membawa jemaah haji Tanjung Balai Desa Pahang. Amin. Pesawat ini nak mendarat Pak Wali. Pesawat ini nak mendarat. Apa kata pilot? Landing position. Siapkan tempat mendarat. Begitulah kira-kira. Kalau bahasa Tanjung Balai, woi aku nak darat nih. Ojek yo. Begitulah kata operator. Siapkan yo. Yo. Nak mendaratlah pesawat Garuda nih. Pilot nih kan ngomong landing position, minta tempat pendaratan, posisi pendaratan yang oke. Rupo kata operator pendaratan belum siap, maka kadang kita tengok pesawat tuh mutar-mutar dulu, menunggu tempat pendaratan tuh bersih, steril. Kalau tempat pendaratan ini belum bersih, belum steril, nekat pesawat ini darat. Terguling nggak? Tergelincir nggak? Kenapa tergelincir? Karena tempat mendarat itu belum steril. Tapi pilot ini pandai. Kalau tempat pendaratan itu tak steril, tak mau pilot ini mendarat. Dia cakap, kalau memang belum steril, oke lah, aku nak cari tempat pendaratan lain. Berpindah dia ke bandara lain. Gitulah kira-kira Pak. Maknanya apa Ustaz? Maknanya pesawat nilai ibarat takwa tuh. Hati itu ibarat pendaratan. Macam mana takwa itu nak mendarat di hati kita, merubah kelakuan kita selama Ramadan. Kalau kita menyambutnya tidak dengan hati yang bersih, maka di bulan Rajab dan Syakban ini kita disuruh mengelokkan hati kita dengan memperbanyak zikir, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau hati sudah bersih, iri dengki hilang kepada sesama, yang terjadi apa? Akan mudah orang untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Kenapa kita payah memaafkan dan saling minta maaf? Karena masih ada kotoran di hati kita. Maka dengan zikir itulah kita bersihkan. Jelas? Jelas ya? Nah, ini singkat aja. Yang kedua, apa hikmah dari Isra Mi'raj ini Ustaz? Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi itu berjalan dari masjid ke masjid. Tak ada Nabi berjalan dari hotel ke hotel. Maknanya apa? Maknanya kita ini suruh balik kepada masjid. Rajab Syakban ini kita suruh balik meramaikan masjid. Kadang zaman sekarang ini aneh Pak Wali. Masjid itu ramai, tunggu ada banjir, baru ramai orang itu ke masjid. Ngapain? Ngungsi. Betul nggak? Kalau ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada banjir air naik, baru orang semua lari ke masjid. Ngapain? Ngungsi. Kenapa tunggu ada bencana baru kadang kita ramaikan masjid? Itulah yang buat Allah tuh jengkel sama kita. Oh ternyata kau tunggu dikasih bencana yo baru ke masjid, maka Allah kasih bencana.
Coba tanpa bencana kita sudah ramaikan masjid, takkan Allah jatuhkan bencana di negeri kita nih. Amin. Nah itu kita suruh datang ke masjid. Supaya apa kita datang ke masjid? Supaya hilang sombong awak nih. Kadang orang terlalu sombong dengan status dunia, maka disuruh ke masjid supaya tak sombong. Mana bukti masjid itu bisa menghilangkan sombong? Tengok Pak Wali kalau masuk masjid, ada nggak Pak Wali pakai sandal? Tak ada. Kalau Pak Wali masuk masjid pakai sandal, diputar kepala Pak Wali sama BKM, balik kau katanya. Pak polisi pakai sepatu nggak ke masjid? Nggak, buka biar tahu kalau. Ustadz Ucai dikenal orang ke masjid, buka nggak sendalnya? Buka, kalau nggak dipijak orang kepalaku Pak. Artinya apa? Status dunia tak perlu ketika kita tuh masuk masjid. Maka ketika masuk masjid, hilanglah status dunia itu. Yang kita bawa ini cuma satu, abdillah, hamba Allah. Karena yang dipandang Allah bukan status dunia, tapi yang dipandang Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Takwa kita kepada Allah. Aku pejabat, aku harus paling depan. Oh, kau pejabat ya? Harus paling depan. Kau harus datang cepat. Kalau kau datang lambat, nggak bisa. Kau tetap di belakang. Ah, begitulah kira-kira Pak. Tukang parkir tuh jadi imam. Allahu Akbar di belakang tuh pejabat. Pejabat tuh angkat takbir nggak? Angkat. Pernah nggak kita tengok tukang parkir jadi imam? Allahu Akbar. Pejabat tuh ruku. Mana ada? Sosat tuh namanya. Mengajarkan pada kita ternyata status dunia tak berlaku ketika kita masuk masjid. Maka dengan kita masuk dan kembali kepada masjid, sirnalah kesombongan di muka bumi Allah. Kalau sudah sombong hilang Pak, nggak akan ada punya sifat kita merasa pandai sendiri. Kalau sudah hilang sifat merasa pandai sendiri, inilah yang diwujudkan sama Pak Wali tadi, emas. Dengan apa? Dengan wasyawirhum fil amr, bermusyawarah. Macam mana musyawarah itu mau terwujud kalau kita ini masih punya sifat sombong satu sama lain? Maka masjid itulah yang menghilangkan kesombongan kita, sehingga elok awak bermusyawarah, elok awak mencapai tujuan dari hasil musyawarah. Insya, kira-kira nyambung nggak nih? Insya Allah ya, sampailah ya. Insya Allah paham ya. Nah, dah itu aja lah. Kira sudah paham? Sudah jam 12 kurang 10. Ini kalau melanjutkan Pak, jam 12 lewat sikit aja, itu udah hitung 2 hari, udah lembur tuh Pak. Aku nggak apa-apa, 10 menit lagi ya nih kalau mau hitung lembur, cuman udah beda lagi hitungannya kan gitu. Hitungan 2 hari itu udah. Allah. Maka Isra Mi'raj itu hikmahnya yang pertama kita suruh banyak zikir supaya bersih hati awak sampai awak ke bulan suci Ramadan. Bulan yang suci disambut dengan hati yang suci, insya Allah takwa bakal melekat pada hati kita. Itulah yang merubah kelakuan kita jadi lebih elok. Yang kedua, Nabi nyuruh kita melalui Allah untuk kembali kepada masjid supaya sombong hilang, kerjasama dan sama-sama bekerja akan mudah dengan terwujudnya di kabupaten, di kota Tanjung Balai yang kita cintai ini, sehingga terwujudlah visi misi Bapak Wali Kota menuju Tanjung Balai emas, elok, maju, agamis, sejahtera, insya Allah. Inilah yang mau aku sampaikan waktu hari jadi Tanjung Balai itu, cuman tak bisa aku datang Pak. Ini cuma lagi ulang lagi lama lagi. Mudah-mudahan kita jumpa lain waktu dan kesempatan insyaallah. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bukan nak maksud mengajar limau berduri ikan berenang Pak. Aku tahu di sini banyak ulama yang lebih faqih daripada saya. Cuman kesempatannya malam ini saya pula yang diundang. Alhamdulillah sama panitia. Insyaallah undangan Pak Wali lain waktu ketika berjodoh saya pasti akan hadir Pak Wali insyaallah. Cuman kalau sebelum diundang mau dikasih DP sekarang pun tak apa-apa Pak. Itu sebagai penguat tuh nanti. Wah. Saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya tinggalkan ini semua sehat-sehat. Bapak Ibu yang saya tinggalkan ini dilimpahkan Allah rezeki. Bapak Ibu yang saya tinggalkan ini diistiqomahkan Allah di jalannya. Saya yang malam ini langsung pamit balik. Doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu tak banyak yang aku pinta. Pertama, doakan aku sehat-sehat ya Pak Bu ya. Yang kedua, doakan aku dimanapun aku berdakwah Allah selalu jaga dan lindungi saya, amin. Pak Kasat bin Mas asli dari Tanah Irian, dari Tanah Irian Jaya, Masya Allah. Di mana Pak? Hah? Jayapura. Insya Allah saya Ramadan ada di Timika, Papua. Aman sana kan Pak? Betul lah Pak. Enggak ada busur-busur panah nyasar itu ada lah Pak.
Oh gitu Pak. Nah, ini nampaknya tukang olah juga orang Papua ini. Kawan sama orang Tanjung Balai mengolah air kerojonya. Heran aku. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kita tinggalkan ini nanti insya Allah lain waktu lain kesempatan kita dijumpakan Allah kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Beginilah gaya aku bercakap Pak Kasat Bimas. Beginilah gaya saya bercakap Pak Wali ya. Mudah-mudahan apapun itu kalau menyakiti hati dirasa tak enak minta maaf lagu ya Pak Bu ya. Nah, terima kasih. Mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hadiyatan minna ila ruh nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana la tuzigh qulubana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah wa khususan fi biladina ya Allah, biladun Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma tawwil umurana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum ya karim. Tersi. Jangan tuh. Hadirin rahimakumullah, tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadi jalan untuk kita meraih cintanya. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Anugrah Cahyadi yang telah menyampaikan tausiahnya. Sungguh enak ayam digulai campur belacan, makinlah nikmat. Ceramah agama sudah selesai, nanti bolehlah kita foto ya Ustadz. Saya Rizky selalu membawa acara, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf atas silap kata dan perbuatan. Hati-hati di jalan sampai selamat di tempat tujuan. Akhir kata,